Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi juga untuk Ibu Andini dan di setiap Pratiwi, Esos MSI, PhD. Pada pagi ini saya akan berpresentasi yaitu tentang efektivitas penerapan model permeable pavement, bioswale, dan planter box dalam percepatan pengurangan genangan air dan banjir. Yang pertama, yaitu tujuan stormwater management, ada 5, yaitu mengurangi volume limpasan melalui infiltrasi ke tanah. Kedua, perlambatan aliran mengurangi debit puncak air. Yang ketiga, mengurangi beban drainase, yaitu mencegah luapan sistem. Yang keempat, meningkatkan kualitas air, yaitu dengan mengurangi polutan berupa sedimen, nutrien, minyak, dan sebagainya. Yang kelima, ketahanan kota, di mana ketahanan kota dapat menghadapi cuaca hujan yang ekstrim. Ini adalah perbandingan antara infrastruktur hijau dan infrastruktur tradisional atau gray infrastructure, di mana perbedaannya dapat dilihat, yaitu di mana kalau untuk gray infrastruktur itu drainase tertutup gorong-gorong, kanal beton memindahkan air secepat mungkin seiring tidak memindahkan massa tidak efektif karena cuaca ekstrim. Nah, untuk infrastruktur hijau sendiri, yaitu dapat menahan dan memproses air hujan di sumbernya dan mengurangi tekanan pada sistem hilir, lebih elastik dan vegetasi tanah dan rekayasa hidrologi. Lalu ada peran green infrastruktur dalam pengolahan air hujan, itu ada 4, yang mana yang pertama, infiltrasi, yaitu meningkatkan penyerapan air tanah melalui rain garden, sumur resapan, dan permeable pavement. Yang kedua, retensi dan detensi, yaitu menyimpan air sementara atau permanen di kolam retensi, taman tergenang, lahan basah buatan. Yang ketiga, penyaringan air, di mana vegetasi dan tanah berfungsi sebagai filter alami, mengurangi polutan seperti nitrogen dan logam berat. Yang keempat, yaitu mengurangi beban drainase, yaitu mengolah air dari sumbernya, membantu sistem drainase bekerja efisien dan mengurangi resiko luapan. Lalu, pengendalian banjir menurut Green Infrastruktur. Yang pertama, pengurangan debit puncak, di mana GI menahan atau menunda auto puncak, mengurangi besaran aliran puncak, dan mengurangi risiko banjir. Yang kedua, peningkatan kapasitas tampungan, wetland buatan, contohnya seperti kolam retensi dan taman kota. Taman dan taman kota multifungsi menampung air hujan dalam jumlah yang cukup besar. Yaitu yang ketiga, mitigasi genangan lokal, GI berskala mikro seperti rain garden, bioswale, efektif menahan air di area rentan genangan. Yang keempat, ketahanan iklim, di mana GI memberikan fleksibilitas dan kapabilitas alami untuk menghadapi variasi intensitas hujan ekstrim. Ada beberapa elemen GI yang akan disilakan. Yang pertama, yaitu permeable pavement, di mana permeable pavement adalah permukaan jalan atau trotoar yang dapat menginfiltrasi ataupun menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya. Sistem ini terbuat dari beton dan aspal porus yang mudah ditembus air, atau bahan-bahan lainnya yang dibentuk sedemikian rupa agar air dapat tetap terinfiltrasi. Lalu ada elemen GI selanjutnya yaitu bioswale dan planter box, di mana bioswale adalah saluran bervegetasi yang mengalirkan dan menginfiltrasi air hujan, alternatif penanggulangan genangan dan mengurangi beban drainase. Lalu ada planter box, di mana planter box adalah taman perokotan kecil yang mengumpulkan dan menyerap limpasan dari trotoar, parkir, dan jalan dan meningkatkan estetika dan mengurangi volume air hujan. Pada tugas ini, saya mengambil kasus yaitu di Subdes Cikapundung, daerah tengah, di mana Sungai Cikapundung adalah sungai sepanjang sekitar 28 km di Provinsi Jawa Barat yang membelah kota Bandung.
Sungai ini berhulu di sekitar Bukit Tunggul atau umumnya kawasan Lembang di utara Kota Bandung, mengalir menuju selatan bermuara ke Sungai Citarum. Adapun latar belakang studi kasus ini, yang pertama adalah masalah banjir, yaitu Subdas Cikapundung, daerah tengah merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir tinggi akibat alih fungsi lahan, berkurangnya kapasitas sungai, serta meningkatnya pembangunan permukiman di sekitar aliran sungai. Meskipun berbagai upaya seperti pembangunan kolam retensi, pembersihan saluran, dan edukasi masyarakat telah dilakukan, hasilnya belum optimal karena banjir masih terjadi, termasuk kasus di lapangan Saparua pada Mei 2023. Yang kedua, itu solusi green infrastructure di mana kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan dan lingkungan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Konsep green infrastructure menjadi solusi yang relevan karena mampu mengintegrasikan elemen lingkungan alam seperti saluran air, ruang hijau, habitat alami ke dalam perencanaan wilayah. Keberhasilan penerapan sangat bergantung pada konektivitas antar kompleksnya. Ada jenis-jenis green infrastructure seperti biofuel dan listrik dinilai cocok untuk mengurangi genangan pada skala lokal karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan dapat diterapkan berbagai tipe kawasan. Yang ketiga, pendekatan terpadu, di mana dengan demikian pengendalian di Subdes di Kabudung daerah tengah memerlukan integrasi strategi struktural dan non-struktural berbasis green infrastruktur agar lebih efektif dan selaras dengan pembangunan wilayah berbagai dengan pembangunan wilayah. Ada tiga metode penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama analisis lokasi potensial penerapan biosfer. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lokasi potensial untuk menerapkan biosfer di Subdesika Gunung Daerah Tengah dalam mengendalikan banjir yang terjadi memiliki luas total 711,46 hektar. Yang kedua, analisis potensial penerapan Green Street, di mana berdasarkan analisis yang telah dilakukan, lokasi potensial untuk diterapkan Green Street tipe 1 sebagai upaya pengendalian banjir Subdas Cikapundung, daerah tengah memiliki luas total 99,98 hektar. Adapun lokasi potensial untuk diterapkan Green Street tipe 2 sebagai langkah dalam mengendalikan banjir di Subdas Cikapundung, daerah tengah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan memiliki luas total 12,26 hektar. Lalu ada lokasi potensial yang ketiga, masih di Subdes Jika Gunung Daerah Tengah memiliki luas total sebanyak 13,47 hektar. Lalu setelah melakukan dua analisis tersebut, dilanjut dengan analisis banjir awal. Melakukan analisis prediksi banjir adalah dilakukannya perhitungan terhadap prediksi curah hujan periode ulang selama 10 tahun menggunakan metode distribusi load percent tipe 3. Adapun dasar perhitungan ulang selama 10 tahun dalam metode ini dikarenakan Subdas Cikapundung daerah merupakan jenis saluran drainase primer yang termasuk pada klasifikasi penggunaan periode ulang selama 10 tahun. Dan berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa volume banjir awal di Subdas Cikapundung daerah tengah mencapai 1.461.814,087 Nah, ini ada tabel, yaitu tabel untuk efektivitas berbagai jenis green infrastruktur dalam mengendalikan volume limpasan banjir. Lalu ditemukanlah analisisnya, yaitu ada bioswale. Bioswale sendiri dapat menanggulangi atau mengurangi volume sekitar 29,78% dengan volume 445,886
sorry, 445.886,56 meter kubik. Lalu yang Green Street tipe satu pengurangan sekitar 5,53%, di mana mendapati volume 82.765,82 meter kubik. Green Street tipe 2 dapat mengurangi pengurangan sebesar 2,86 dengan volume 42.759,17 meter kubik. Lalu Green Street tipe 3 dapat mengurangi sekitar 2,86%, di mana mendapati volume sebanyak 43.222,88 meter kubik. Ini adalah tabelnya, di mana dapat disimpulkan bahwa bioswale sendiri mempunyai efektivitas yang cukup tinggi. Nah, kesimpulan dari studi kasus yang dilakukan, di mana menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kerentanan banjir yang tinggi akibat alih fungsi lahan, kapasitas sungai yang menurun, buruknya sistem drainase. Melalui hasil analisis spasial hidrologis, ditemukanlah area potensial yang luas untuk penerapan bioswale dan Green Street, di mana hasil perhitungannya menunjukkan bahwa bioswale sendiri memberikan penurunan volume banjir paling signifikan, yaitu sebesar 29,78%. Green Street tipe 1 sampai 3 juga menurunkan volume banjir, namun efektivitasnya berkisar di angka 2,86 sampai 5,53%. Adapun saran dari kami yaitu yang pertama penerapan GI secara luas dan sistematis, yang kedua perencanaan berbasis daerah aliran sungai, yang ketiga peningkatan kapasitas sistem drainase kota, yang keempat rehabilitasi lingkungan dan penghijauan kota, yang kelima sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, yang keenam penguatan regulasi dan standar teknis, dan yang ketujuh monitoring secara rutin. Baik, terima kasih presentasi yang pagi ini saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.